Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah keamanan informasi. Kali ini kita akan membahas mengenai security building blocks ya. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, kita akan bahas bagaimana membangun, merancang suatu keamanan informasi yang kuat ya. Baik. Di sini kita lihat password ya. Saya adaptasi dari Your Password, Your Identity, Your Privacy dari Raymond T. Albert ya, PhD tahun 2004. Jadi berdasarkan hasil disertasinya. Bisa kita lihat sendiri di sini kekuatan dari password itu macam-macam ya. Ada yang alay gitu ya, tulisan huruf besar, huruf kecil gitu. Ditambah dengan numeric ya, kapital ya. Dilanjut ada yang mudah juga ya, ada yang sulit untuk diingat ya. Apa yang akan kita ulas nanti, sejauh mana dan bagaimana agar password itu kuat gitu ya dan mudah untuk diingat gitu. Karena permasalahan yang terjadi adalah sebagaimanapun kuatnya itu password, ketika password itu tidak mudah untuk kita ingat, percuma gitu, ya. Nah, di sini objektifnya mahasiswa itu akan agree ya bahwa password yang kuat dan praktek password ya berkontribusi untuk melindungi ya, identifikasi dan privasi. Itu poin yang pertama. Jadi mahasiswa dengan pembahasan kita ini akan setuju bahwa password yang kuat itu mampu melindungi identitas kita ya, privasi kita. Kemudian yang kedua di sini diskriminasi password ya. Bagaimana password yang kuat, bagaimana password yang lemah. Jadi bisa membedakan antara kedua hal tersebut. Selanjutnya adalah recognize ya, mengakui peran role dari password untuk autentikasi. Selanjutnya mengakui di sini relationship ya, hubungan antara autentikasi dengan kedua identitas dan privasi. Jadi nanti kita ulas bagaimana kaitannya antara ya, autentikasi yang dilakukan dengan identifikasi dan privasi kita. Kemudian yang terakhir kita identifikasi tools di sini, keyword ya. Apa saja yang mampu membantu kita untuk mengingat atau menyimpan ya password yang banyak gitu. Bagaimana maintain di sini ya, manajemen password sehingga kita dapat menyimpan atau mengingat password yang banyak gitu, dan beragam ya. Sebelum materi, sebenarnya kalau kuliah langsung ini saya selalu berikan sedikit kuis di sini. Which of the following best describe the reason your password is easy to remember? Jadi apa alasan ya saudara membuat password yang mudah untuk diingat? Apakah berdasarkan common dictionary word ya, berdasarkan kamus ya, atau berdasarkan nama? Saya pengen password nama saya Alam, passwordnya Alam gitu ya. Atau berdasarkan user, akun, name ya. Username kan macam-macam, Alam Raya gitu misalkan. Atau itu short ya, sangat pendek ya, kurang dari 6 karakter. Dan terakhir tidak diantaranya gitu. Jadi kira-kira apa yang mendasari ya saudara membuat password yang mudah diingat? Apakah yang ada di sini ya, gitu. Tentunya kalau yang ada di sini kita ulas satu-satu ya. Dari karakteristik password yang lemah, itu yang pertama adalah based on common dictionary word. Jadi poin yang A tadi, kalau saudara
membuat password dengan alasan ini dari dictionary, ini dari kamus. Nah, itu adalah karakteristik dari password yang lemah. Walaupun saudara di sini sudah mengalter ya, sudah membaliknya, misalkan dengan cara mereverse secret menjadi thesis ya. Itu hanya dibalik saja, atau di mix secret huruf besar huruf kecil, atau ada karakter replacement ya, pergantian karakter. S-nya kita rubah menjadi dolar, simbol dolar, atau menghilangkan huruf vokal di sini ya, secret jadi SCRT. Nah, ini masih ya, karena common on dictionary word ya. Jadi bagian itu mau dibolak-balik pun ataupun dihilangkan ya vokalnya, atau diganti tadi huruf alainya besar kecil, itu tetap menjadi karakteristik password yang lemah gitu. Yang kedua itu based on common name. Ini udah jelas ya, orang dengan social hackingnya namanya siapa nih, Bunga, kita coba passwordnya Bunga, masuk nih, terlalu mudah gitu ya gitu. Based on user account, ini juga sama tadi ya, username-nya Bunga, passwordnya Bunga Citra Lestari, coba ya ketikkan, ternyata masuk, terlalu mudah ya. Short ya itu kenapa sistem sekarang itu ketika kita membuat password itu harus mengandung huruf besar, harus mengandung numerik, harus mengandung simbol bahkan ya, dan tidak kurang dari 8 karakter, karena ancaman dari brute force attack ya. Jadi dengan cara mencoba satu-satu ya, terlalu mudah dengan kondisi engine atau komputer yang begitu canggihnya sekarang itu. Jadi waktu yang tadinya lama untuk membongkarnya karena dicoba satu-satu brute force itu ya, dengan komputasi yang saat ini itu memungkinkan ya, lebih cepat itu, sehingga kalau terlalu pendek itu terlalu mudah. Selanjutnya ada lagi based on keyboard pattern. Nah, saudara biasa di sini QWERTY, ya, ASDF, JXEV, ya, itu dijadikan password. Nah, itu juga sama ya, karena mengurut di keyboard ini ya otomatis terlalu mudah ya. Nah, di sini dibuat berdasarkan single simbol ya. Misalkan semua karakter, semua angka ya. Karena pengalaman dari saya dulu membuat phishing ya, sosial media, itu dapat semua password username kebanyakan adalah tanggal lahir. Kemudian resemble license plate value dari lisensi, ini juga sama. Ini ada, saya punya lisensi apa nih Microsoft, misalkan jadikan password dah. Wah itu. Terakhir adalah are difficult ya to you remember. Jadi sulit untuk diingat ya. Percuma saya bilang tadi. Password mau seperti apa sulit diingat ya. Menjadi sia-sia ya. Kita nggak bisa tahu apa passwordnya. Apalagi lupa lagi gitu. Itu karakteristik dari weak password. Nah, lalu bagaimana weak password practice? Di sini kebiasaan yang sering terjadi ya, sering dilakukan oleh para pengguna di sini adalah bad password practice. Yang pertama, recycling password. Password dimuat ulang gitu ya, digunakan kembali. Sistem-sistem saat ini ya, apalagi di perbankan itu punya lifetime-nya password. Misalkan per 6 bulan. 6 bulan sistem dia akan mengarahkan untuk mengganti password. Kita password, saya punya password nih, pertama alam ya, minta diganti, kedua alam raya, yang ketiga saya nggak punya password lagi, balik lagi ke alam, itu nggak bisa ya, karena menghindari ini recycling ya, penggunaan kembali. Kemudian recording and write down ya, password ini menulis. Di pertemuan sebelumnya saya sudah contohkan ada monitor ya, mungkin di server itu biasanya biar nggak mudah ya nyari atau lupa password ya, ditulis aja passwordnya di sana, tempel, lah itu bahaya ya. Use of previously record password ya, ini juga sama kayak tadi ya, kombinasi above practice, menggunakan password yang sebelumnya gitu. Kalau tadi recycling ya, password
itu dilakukan di aplikasi A, B, C semuanya sama ya, penggunaan ulang. Kemudian selanjutnya use of password on two or more system, ini masih sama kaitan yang barusan ya. Terutama di sini especially risk ya, beresiko ketika password digunakan kembali pada low trust system. Saya sering bilang ya, ketika kita password perbankan ya, ABCD, saudara gunakan juga password tersebut walaupun sudah kuat. Kita anggap ABCD ini kuat. Password tersebut ya digunakan pada low trust system. Baik itu contohnya di sini online gaming ya, saya passwordnya sama nih. Ya. Jadi ketika bobol tuh low trust system, ya, dicoba ke sistem perbankan ternyata passwordnya sama, udah selesai juga hidupnya. Jadi itu bad password practice. Ya. Kita lihat sekarang untuk yang strong password ini tentunya kalau kita lihat kebalikannya dari yang tadi kita bahas. Contain at least one of each following digit, letter, punctuation. Nah ini terdiri dari semua. Ada digitnya, ada stringnya, ada simbolnya, ada kontrol karakter. Gitu. Ini semua bisa digunakan ya kode ASCII ini. Jadi kalau saudara mau pakai password misalkan alam spasi raya itu udah masuk kontrol karakter ya untuk spasi gitu. Nah yang terpenting di sini adalah based on verse ya, semacam syair atau perumpamaan, pas-pras. Misalkan kita bisa lihat ya di sini contohnya YP YI YP, di mana didapatkan derived ya from title of this module. Tadi apa? Ada yang tahu? YP YI YP, your password, your identity, your privacy. Nah itu semacam perumpamaan. Jadi kita yang tahu, orang lain belum tahu ya. Ilu imu inu, nah itu orang lain sudah pernah tahu ya. Jadi jangan dibuat password ya. Itu terlalu mudah ya. Tapi yang benar-benar kita pahami, kita mudah ingat. Oh apa nih ya? Your password, your identity, your privacy. Gitu. YP YIP ditambah tadi ya dengan syaratnya yang tadi digit, letter, punctuation ya. Kita kombinasikan sehingga bahasan password kita, password saya adalah A yang tadi. Ingat ya. Kemudian diumpamakan ke dalam suatu hal. Intinya di sini yang barusan easy to remember ya, mudah untuk diingat oleh kita ya. But very difficult ya untuk orang lain. Jadi untuk kita teringat nih, bahasan materi kuliah ini adalah your password, your identity, your privacy. Nah, itu jadikan password ya. Easy to remember by you but very difficult for other. Jadi untuk orang lain itu sulit untuk diketahui apa maksudnya, apa maknanya. Ya, karena kalau tadi ya weak common password yang lemah itu terdiri dari ya tadi kita bisa tracking dari sosial medianya. Ayahnya siapa ya? Kita coba. Pacarnya namanya siapa ya? Kita coba ya. Itu terlalu mudah gitu. Tapi berdasarkan pasfrase di sini, saudara itu bisa menjadi strong password ya. Good password practice-nya di sini berarti kebalikan yang tadi. Never recycle password. Saudara dari sistem simak, perbankan, dari game, ya, dari Gojeknya, dari Grabnya. Nah itu semua diusahakan tidak menggunakan password yang sama. Nah bagaimana Pak saya bisa menghafal banyak password? Nanti kita ulas ya. Bagaimana nih strategi untuk membuat password yang kuat tapi mudah diingat. Itu kan keyword dari materi kuliah kali ini. Bagaimana membentuk ya, membuild blok keamanan yang kuat. Never record ya password anywhere, jangan sampai ya, takut lupa nih saya tulis nyimpen lupa, kebaca orang lain, selesai juga hidupnya ya. Use different password, nah ini ya pada sistem yang berbeda. Sadar ya, be aware Trojan horse. Nah ini harus kita hati-hati juga di komputer kita, update ke antivirusnya ya. Karena kemarin di YouTube banyak pertanyaan, Pak, bagaimana identifikasi dini agar kita tidak ada yang menyerang misalkan ya? Yaitu ada IDS IPS.
salah satu proteksi di laptop kita, di komputer kita adanya dengan antivirus ya, dan firewallnya di komputer itu harus jalan dan up to date tentunya ya, karena kalau tidak virus yang terbaru berarti di library komputer saudara tidak update ya. Misalkan taruh antivirus saudara tanggal 10 Oktober, sekarang udah tanggal 14 atau berapa ya. Nah itu berarti virus yang terbaru tidak akan terbaca, ini jenisnya apa gitu, karena library di komputer kita belum terupdate. Check for keyboard buffer, device, software that intercept, keystroke, ya itulah kayak semacam keylogger gitu. Hati-hati ya di komputer kita, bagaimana cara untuk mendeteksi adanya serangan terhadap kita, mengingat ada kasus ya di 2014 dibobol baru ketahuan 4 tahun kemudian. Ya tadi itu dipastikan di komputernya itu segala macam aktivitas. Saya kan udah ulas ya di pertemuan sebelumnya mengenai never run necessary service misalkan. Jangan sampai saudara menggunakan servis yang tidak digunakan, aplikasi apa aja aplikasi yang jalan, apa aplikasi yang running di sini, itu harus diperhatikan. Jangan-jangan ada keyloggernya nih di sini gitu ya. Dicek ya servisnya apa yang running, change password ya secara berkala di sini. Tadi sistem-sistem saudara ketika membuat sistem juga nanti apakah setiap login itu mengingatkan, ada reminder ya, maukah mengganti password misalkan ya, itu termasuk suggestion ya untuk mengganti password. Ubah password segera mungkin jika ditemukan ya atau diduga passwordnya sudah dicuri orang gitu. Saudara, wah ini kemarin kita ulas ada salah satu web ya untuk mencari bahwa data kita sudah bocor belum dengan berbagai kasusnya yang terjadi gitu. Itu harus cepat-cepat nih kita ganti semua identity kita ya, privasi kita ganti autentikasi kita gitu. Kemudian password should be protected. Password seharusnya dilindungi ya secara konsisten ya, karena ya itu ketika terkompromi ya sulit gitu ya. Data saudara, identity, privacy itu sudah terbongkar. Nah, kemudian monitor for possible eavesdropper. Nah, ini penyadapan, itu juga bagaimana cara monitoringnya. Itu tadi di service yang berjalan di komputer kita, di jaringan yang kita gunakan melalui mana. Di service komputer kita ada apa saja. Intinya adalah aware, kita harus lebih sadar lagi. Saudara kena virus, ya karena saudara lakukan atau running virus tersebut. Sebenarnya saudara bisa tanpa antivirus, virus yang dicolok ke flash disk misalkan, itu tidak akan langsung jalan otomatis itu aja. Tentu adanya pemicu ya. Pemicu itu adalah yang saudara melakukan running atau double click lah itu ya, prosesnya berjalan. Jadi sebenarnya kalaupun tanpa antivirus saudara aware, oh ini virus nih, jangan saya running dong gitu. Kalau enggak ini main apa ini ya, buka wah gitu ya. Ada promo nih Adidas nih, buka aja, wah ternyata isinya malware semua. Kemudian jangan gunakan remember password. Nah ini misalkan di browser ya, browser itu kan menyimpan ya, browser bisa menyimpan cache atau menyimpan password kredensial kita. Nah, ketika kita centang ya gitu, sehingga akses web tertentu itu username passwordnya sudah ada. Bobol satu browser tersebut berarti kredensial saudara juga hilang gitu ya, sudah dicuri orang. Selanjutnya di sini inquire about protective password checking measurement. Nah ini ya selalu melakukan pengukuran pengecekan pada sistem administrator tadi yang saya bilang. Wah ini aplikasi sudah saya install tadi tuh, tapi kok aplikasinya nggak ada apa gitu. Nah ini jangan-jangan sudah ada yang terinstall service tertentu gitu ya, baik itu menjalankan iklan misalkan kalau sekarang, apalagi pasang keylogger, wah bahaya ya. Nanti kita contohkan ya keylogger bagaimana berjalannya, apa aktivitas yang sudah lakukan, pengetikan segala macam itu bisa terrecord gitu ya, nyerinya seperti itu. Oke, di sini selanjutnya you know the characteristic of weak and strong password and password practice-nya. Nah, mari sekarang kita explore dua kebiasaan common password attack and why, dan bagaimana cara untuk mengurangi resiko yang terjadi atas penyerangan tersebut.
Pertama, penyerangan terhadap password, yaitu most successful attack berdasarkan dari yang pertama adanya dictionary attack, atau yang dinamakan istilahnya adalah rainbow table. Ya. Pelangi, ya. Rainbow table itu jadi semacam list ya, dictionary kayak kamus, bahwa dictionary itu artinya kan mengartikan ya, bahwa misalkan password dengan hash tertentu itu adalah plain text-nya apa, bla 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 ya, nilai hash-nya. Nah, plain text-nya apa? Itu misalkan alam gitu ya. Jadi udah ada tuh listnya. Ini walaupun udah dienkripsi ya, hash enkripsi apa, plain text-nya apa. Nah, dengan penyerangan tersebut tinggal dicocokkan ya antara nilai hash yang ada di dictionary dengan nilai hash yang kita dapatkan dari sistem ya. Tanamkan ya, dapatlah plain text-nya apa. Itu lebih mudah kita menyerang dengan based on dictionary attack. Kalau social engineering di sini itu memerlukan skill di sini. Ya tadi bagaimana kita mengungkit sebuah kredensial atau valuable information ya. Misalkan kita lihat ini kebiasaannya dia pecinta ini sukanya makan surabi nih ya. Surabinya di mana nih? Surabi saya coba password dulu ke surabi. Oh nggak masuk. Surabinya di mana nih? Misalkan di AP ya. Coba Asia Plaza gitu. Nah terus skill-skill yang tersebut ya untuk mengungkit kredensial kira-kira yang bermakna terhadap seseorang itu apa yang akan dijadikan password gitu. Itu memerlukan teknik-teknik tertentu gitu. Social engineering ya. Ketika berteman dengan seseorang biasanya tahu perilakunya. Oh, dia sukanya bangunnya jam 7, ngapain saja. Nah, mempelajari sosial tersebut gitu ya. Itulah yang dinamakan social engineering. Jadi bagaimana rekayasa engineering untuk mengungkap ya identity kredensial dari seseorang. Berbeda dengan tadi yang dictionary attack, itu benar-benar ada kamusnya, kita tanamkan ya dengan nilai hash password yang kita dapatkan. Gitu. Tadi ya yang dikatakan social engineering itu sudah kita ulas. Kemudian lalu bagaimana untuk menguranginya ya, mengurangi resiko yang terjadi gitu dengan adanya penyerangan terhadap social engineering. Pertama adalah tetap waspada ya dan inquisitive. Sebab ingin tahu, oh ini siapa nih yang add, kan biasanya gitu ya. Di sosmed ada nih yang add siapa nih. Oh ini orangnya siapa nih, saya nggak kenal nih. Tapi ini ada kaitannya dengan siapa nih. Nah itu ingin tahu, jangan-jangan ada maunya nih gitu ya. Oh ini ternyata anak perusahaannya nih, perusahaan saingan saya nih. Wah ternyata kemana, nah itu ya. Jadi kita harus waspada nih, jangan-jangan apa gitu, saya decline aja. Nah kalau main saya nggak aware nih Pak, saya banyak ada yang add nih, senang-senang saja ya, approve, ternyata dia mau ngungkit kredensial kita ya. Oh saya jadi ketahuan nih, udah check in misalkan jajan ya bubur ayam nih jam 7 di mana, wah ketahuan ya. Seperti itu. Be aware ya. Sadarilah that your password itu mampu direkam ya orang lain gitu. Jadi saudara harus lebih sadar bahwa ternyata bisa diamati ya. Saya dulu zaman sosmed Friendster ya. Friendster saya iseng-iseng, kan di Friendster bisa pasang JavaScript ya. Saya pasang scriptnya, lakukanlah phishing ya. Saya clone dulu tampilan dari Friendster, username password. Jadi seolah-olah minta username password lagi karena ada terjadi kesalahan atau apa. Nah, orang kan kejebak tuh. Oh, username-nya apa, password-nya apa, dapatlah ke kita. Kalau bisa direcord ya bisa. Konfirmasi, otorisasi dan ya bangun ya kepercayaan di sini, trust before release ya, sebelum kita memberikan informasi yang penting. Nah, ini saya pakai apa nih, game apa nih ya, kira-kira game ini aman nggak ini. Passwordnya jangan yang utama ya, password asal aja. Nah gitu ya.
Sebelum kita memberikan informasi yang kredensial sekali, ini software apa nih? Wah, jangan-jangan datanya sudah bocor nih. Dengan kita memberikan informasi ke sistem yang tadi, lalu trust system itu, kredensial kita selalu gunakan di mana-mana, wah selesai itu. Habislah ya. Nah, itu untuk mengurangi resiko yang terjadi terhadap penyerangan social engineering. Lalu kalau tadi dictionary attack, bagaimana nih? Banyak hacker available ya untuk nge-crack terhadap dictionary gitu. Jadi banyak yang menggunakan dictionary attack, yaitu karena tahapan awal ya. Tahap paling mudah adalah gunakan dictionary attack. Bagaimana mengurangi resikonya? Kuncinya satu adalah create and use strong password. Karena dengan hal tersebut, berarti nilai hashnya itu akan berbeda dengan data yang common of dictionary misalkan, itu sudah banyak. Selanjutnya, nah di sini compromise password ya. Kalau sudah terkompromi bagaimana? Di sini contoh stus.asdf, nilai hashnya adalah ini ox cf bla bla bla. Nah, ini akan ditandemkan dengan dictionary attack. OX, CF, wah ada yang sama nih. Passwordnya apa nih? Terus itu. Udah selesai gitu ya. Jadi seperti itu mekanismenya di dictionary aja. Ini artinya hash ini apa ya gitu. Itu sudah seperti itu. Nah, rainbow table atau dictionary attack tadi disebutkan. Misalkan Joe ya, passwordnya adalah ini. Mary passwordnya adalah ini ya, John passwordnya ini. Ketika ditanamkan dengan dictionary attack, dapat nih ada yang sama ya, Mary AED 62. Di sini balon itu hashnya adalah AED 62, berarti passwordnya balon dong gitu. Selesai ya. Di dictionary attack ini bisa berlaku offline dan online ya. Kalau offline berarti si penyerang ya, dia udah mendapatkan file ya. Kemudian kalau online dia mencoba ya kombinasi secara live gitu. Secara live langsung ya. Kalau offline berarti udah didapatkan nih database, misalkan database saya dapat nih database password, bank password ini. Mau coba nih ke dictionary attack agar plain textnya diketahui. Ada istilah di sini salting, bukan salah tingkah ya, untuk mereduce tadi ya. Bagaimana keberhasilan dari dictionary attack ya? Itu salah satunya dengan penerapan salting. Salt kata dasarnya ya. Salt itu adalah uyah ya, itu garam gitu. Salting di sini berarti include additional info in hash. Kita punya makanan kita garami kan, citra rasanya jadi beda. Nah, sehingga salt itu adalah add thread field to file storing random. Nah, contohnya seperti ini. John passwordnya automobile. Ini based on common dictionary ya. Tapi ketika kita tambahkan salt ya, garam, contoh di sini hash password, saltnya automobile, saltnya 1515. Maka nilai hashnya itu akan berbeda, bukan lagi automobile, tapi sudah dikombine antara password kita dengan salt. Kita tambah bumbu, tambah garam, sehingga nilai hashnya itu akan berbeda. Dan ini ketika di attack ya oleh dictionary attack itu tidak akan ketemu karena bukan automobile. Good news di sini, dictionary attack again arbitrary user is harder ya. Sangat membuat penyerang itu sulit ya, kesulitan lagi. Karena before salt ya, hash word dan compare with password file itu ya. Setelah adanya salt, hash combos, disebutnya combo ya, combo tadi ya, penggabungan tadi, dan possibility saltnya gitu. Jadi tidak akan sama dengan nilai hash dari sebelum adanya salt. Kemudian kalau secara perhitungannya di sini n-word dictionary, jadi perhitungannya kurang lebih k bit salt ya. Nilai hash n kali min v 2k string versus ya, kalau di sini tanpa salt berarti n kali kemungkinan ya. Jika banyak user berarti lebih dari 2k dan semua salt digunakan. 2k harder attack ya, jadi sulit untuk diserang gitu, sulit untuk
ditebak atau dibandingkan dengan dictionary attack. Bad news-nya di sini, ineffective against victim attack. Dengan komputasi sekarang itu memungkinkan ya lebih cepat lagi. Itu bad news-nya ya. Dan on offline dictionary attack still a threat, tetap menjadi ancaman ya. Additional password security techniques ya, teknik lain ya. Tambahannya di sini pertama adalah strong password, kemudian ada honeypot ya. Honeypot itu kita membuat jebakan ya agar orang lain tidak melakukan penyerangan ke sistem kita, tapi jebakan tadi gitu ya, honeypot tadi. Kemudian yang lainnya filtering ya. Di setiap borang, di setiap form itu harus adanya filtering ya, jangan sampai tidak divalidate. Misalkan masukkan usia Anda, ketikkan ABCD masuk, wah itu berarti tidak ada validasi. Jangan-jangan kita tinggal pakai titik koma ya, min ya, apa delete tang from, wah itu salah saya injection. Kemudian aging ya, penggunaan waktu lifetime ya. Selanjutnya limitasi login, artificial delay, block user file, pronounceable, itu macam-macam teknik tambahan ya yang sering digunakan. Di sistem-sistem sekarang itu sudah mulai ya, kita ketahui kalau salah password 1 kali 2 kali itu diblokir ya, nggak bisa login lagi itu selama berapa menit misalnya. Last loginnya dicek ya, terakhir login bahkan ada saudara login di mana itu ada respon ke email bahwa dari device tertentu itu sudah login pada jam sekian. Image autentikasi, one time password ini terus dikembangkan. Bahkan saya juga mulai meneliti tadi bagaimana passphrase mampu memberikan atau mengenerate password yang kuat tapi mudah untuk diingat. Itu terus diteliti ya. Common password attack, nah ini kebanyakan adalah yang pertama password. Passwordnya apa? Password gitu ya. ASDF, nah ini berarti kan based on keyboard pattern ya, numerical ya, based on dictionary ya, itu terlalu mudah ini. Nah, hal lain di sini adalah end user vulnerability. Jadi sebagus apapun sistem yang kita rancang, kita buat, titik terlemahnya ada pada end user gitu ya. Pengguna terakhirnya, pertama adalah poor password selection, pemilihan password yang lemah. User choose easy to guess password ya. Ini sangat mudah untuk orang lain diketahui. Kemudian password write down by user tadi ya, ditulis. Kemudian password shoulder surfing, password exposed to observant bystander ya. Selanjutnya password reuse across multiple server, jadi itu kebanyakan bagian dari end user vulnerability, jadi titik terlemah pada manusia. Selanjutnya adalah password sharing ya, ini password saya nih, catat kirimkan ya. Password saya mudah ya, tanggal lahir saya aja apa tahu kan ya. Countermeasure-nya di sini, personaries must be injected into the system, perhaps by policy and procedure. Kita kontrol dengan tadi policy and procedure. Password reset cost, user forget password ya, ini juga ya. Countermeasure automate password reset, but be careful not to reduce security too much. Kebanyakan lupa password, jadinya tadi nanti passwordnya ganti-ganti terus, lupa ya. Undetected ya. Thief, jadi pencuri yang tidak terdeteksi ya. User not aware if their password are compromised, yaitu kebanyakan saya tidak peduli ya, mau password saya silahkan gunakan saja. Nah itu ya. Countermeasure-nya di sini detection technology and feedback to the user ya, kayak tadi lah, saudara usia passwordnya sudah 6 bulan, silahkan ganti password gitu. Jadi untuk dipaksa digiring agar passwordnya diganti gitu ya. Password vulnerabilities and countermeasure ya. User vulnerabilities, user education and awareness gitu. Jadi bagaimana titik lemah dari pengguna akhir ya, itu dengan adanya kita edukasi. Ini penting loh password itu ya, privasi kita, itu kredensial kita gitu. Itu harus dilindungi. Teknologi can help mitigasi some but not all of this. Jadi dengan adanya teknologi kita bisa mengurangi lah sedikit ya
mitigasi bagaimana nih, tapi tidak semua tentunya. Kemudian sniffing attack ya tadi ya, kita berada pada network mana nih, aman nggak gitu. Oh, network gratisan, jangan-jangan udah diintercept orang lain, orang lain udah tahu passwordnya. Selanjutnya server spoofing oleh tamu di sini online dan offline ya, offline-nya bisa dictionary attack. Prevented by PKI encryption. Kemudian hal lain adalah keylogger atau malware ya, antivirus. Oke, di sini ada pertanyaan nomor 1. Strong password and password practice contribution to protection of identity and privacy. Ini objektif tadi ya. Tentunya jawabannya adalah betul ya, sangat berkontribusi melindungi identiti dan privasi kita. Excellent ya, strong password practice do contribute. Pertanyaan kedua di sini, weak and strong password kira-kira yang mana? Password yang pertama ini weak atau strong? Ini license ya. Berarti tadi weak ya, weak dua-duanya. Nah, ini common akronim ya guys. What you see is what you get, terlalu mudah ya. Kemudian password juga password ya, weak gitu. Kemudian IG, nah ini strong. Kalau nyari yang tadi weak and strong, berarti yang terakhir. Oke, next di sini, what is the rule of password in autentikasi? Rule password pada autentikasi itu yang pertama, apakah untuk identifikasi user are legitimate? Jadi verifikasi diri saudara itu ya bisa berhak untuk apa saja. Bisa buka menu A, menu B, menu C gitu. Selanjutnya, which of the following best describe the relation between authentication and both identity and privacy? Kaitannya antara tadi ya, autentikasi. Yang pertama, successful authentication validate identity and provide access to private information. Successful authentication validate identity and provide access to private information. This is a tool helpful to those who have many passwords to remember. Password yang tadi ya, untuk membantu kita maintain password. Pertama ada e-password keeper, kedua password safe, ketiga Sphinx, TK 8 safe. Excellent ya, jawabannya semuanya adalah tools yang digunakan untuk membantu maintain password kita. Itu untuk security building block ya, bagaimana kita membuat password yang kuat gitu. Nah, kita lihat sekarang videonya bagaimana kita membuat password yang kuat tapi tetap mudah untuk diingat. Oh iya. Strong password easy to remember but hard to guess ya. Part 1. Base password. Think of 3 of your favorite things. For me, Kita pikirkan I love ice apa? cream, tacos, and vinyl records. So that gives me Nah, saya suka ini Minchip Vinyl Now Tacos. separate each word with your favorite special character. I like money, so we'll use that for this example. Saya Now juga toss a suka familiar uang. number like your postal code or reverse birth year in there somewhere. Remember that method. This super easy method gives you a really long password and also hits all the complexity stuff like upper, lowercase, numbers, special characters without even thinking about it. Ya, This semua is your sudah base mengandung itu password. ya. Now that's a pretty strong password, but here's the thing. As humans, a lot of the time, we want the path of least resistance. So it'll be really tempting just to use this new awesome password for all of your accounts, but, and I can't stress this enough, you don't want to do that. Trust me. So do this. Part 2. Make them special. Now you can make them unique with a special Spesial yang identifier unik for ya. sensitive site. It Tadi sounds yang like a saya lot, bilang but ilu-ilu really it's terlalu not. banyak. Maybe for Facebook you use FB or something like Nah, that. ini Add it bagaimana at the beginning, end, or even sistem split it up. lain ini menggunakan You're password yang really just sama? typing things you love and remembering a method you chose. It's much easier than remembering 700 different passwords. Ya. And I know what you're thinking. What if a hacker gets my password and sees my method? Yeah, that's a risk for sure. But for 95% of people out there, this is a really great way to have long, unique passwords. Oke, itu contoh video ya.
Jadi bagaimana kita membuat strong password tapi mudah untuk kita ingat ya, sulit untuk orang lain ketahui gitu. Sekian dulu pertemuan untuk kali ini ya. Materi mata kuliah keamanan informasi mengenai security building block ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.